Diskusi ini berfokus pada pemahaman konsep ketuhanan dari berbagai perspektif, terutama dalam Islam, Kristen, dan tasawuf. Dengan menyatukan pemahaman konsep ketuhanan tersebut, ternyata terdapat usaha untuk menyatukan konsep Manunggaling Kaula Gusti dalam tasawuf dengan konsep Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kekristenan, serta makna Rob, Malik, dan Ilah dalam Islam. Di mana Tuhan tidak hanya dipahami sebagai entitas yang jauh dan abstrak, tetapi juga sebagai realitas yang hadir dalam kehidupan manusia. Konsep penyatuan manusia dengan Tuhan, baik dalam bentuk wahdatul wujud, Manunggaling Kaula Gusti, maupun pemahaman tentang Trinitas dalam kekristenan, ternyata itu merupakan sebagai fase perjalanan manusia di dalam pencapaian kesadaran spiritual. Kesadaran ini menunjukkan bahwa manusia adalah manifestasi Tuhan di dunia, yang bertanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai kasih, keadilan, dan kebijaksanaan. Pemahaman bahwa semua manusia berasal dari satu sumber ilahi diharapkan dapat menciptakan kesadaran global yang mendorong perdamaian antar umat beragama. Konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin menjadi landasan untuk mempersiapkan era kedamaian di bawah kepemimpinan Isa Al-Masih, di mana beliau akan menjadi pemimpin bagi dunia serta akan memakmurkannya. Meskipun manusia dipahami sebagai manifestasi Tuhan, kalimat tauhid tetap menjadi batasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemahaman ketuhanan. Tuhan tetap maha segalanya, sementara manusia hanyalah bagian dari ciptaannya yang memiliki tugas untuk membawa kebaikan dan keadilan. Aku menyadari, di dalam penyampaian pesan-pesan ilahi ini, aku menyimpang dari konsep yang sudah biasa Anda fahami, namun ini bukan atas kehendak diriku sendiri, melainkan adanya satu kekuatan yang selalu meminta untuk disampaikan. Sebagai bukti bahwa apa yang aku sampaikan ini adalah bukan atas keinginanku, maka aku telah membuat satu konten yang berjudul 3 teka-teki bagi para ulama. Jika ada satu orang ulama saja yang mampu untuk menjawab teka-teki yang aku berikan, berarti aku berdusta, dan aku siap untuk mempertanggungjawabkan atas penyimpangan yang akan terjadi. Namun jika tidak ada yang mampu untuk memecahkannya, cukuplah itu sebagai bukti bahwa aku tidak berdusta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang siapakah sosok Imam Mahdi yang kedua, yang akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, di mana hadis yang mengisyaratkan bahwa beliau merupakan seorang sosok Imam Mahdi yang kedua. Terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi, Al-Mahdi berasal dari umatku, dan Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Mengapa beliau akan diperbaiki dalam satu malam? Karena hadirnya utusan Allah yang ketiga yang akan menghidupkan kembali konsep pemahaman yang dibawa oleh 2 orang utusan sebelumnya, di mana konsep pemahaman yang akan dihidupkan kembali tersebut sangat bertentangan dengan konsep pemahaman sosok Imam Mahdi yang kedua. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sosok tersebut, silakan simak konten yang berjudul Imam Mahdi Kedua. Sekarang kita akan membahas tentang siapakah kedua orang utusan yang telah diutus kepada kaum tersebut dan mereka mendapatkan penolakan. Pada kesempatan kali ini aku hanya akan membahas sosok utusan Allah yang pertama saja, agar pesan yang hendak disampaikan dapat difahami dengan jelas. Merujuk pada surat Yasin ayat 13 dan 14 yang berbunyi, dan ceritakanlah kepada mereka kisah penduduk sebuah negeri, ketika datang kepada mereka para utusan, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Ketiganya berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Ayat tersebut memerintahkan untuk menceritakan tentang kisah 3 orang utusan Allah yang diutus kepada suatu kaum. Mengapa Allah memerintahkan untuk menceritakan tentang para utusan tersebut? Karena pemahaman yang akan dihidupkan kembali akan memicu munculnya sosok Imam Mahdi yang kedua, yang akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, di mana pada awalnya beliau akan menentang pemahaman tersebut. Atas izin Allah beliau tercerahkan. Setelah beliau tercerahkan, maka beliau akan membantu munculnya sosok Imam Mahdi yang ketiga, yang akan menjadi pemimpin bagi dunia, di mana beliau sangat dinanti-nantikan oleh semua pihak. Baiklah, mari kita mulai pembahasan tentang utusan Allah yang pertama.
sebagaimana yang telah diceritakan pada surat Yasin ayat 13 dan 14. Utusan Allah yang pertama tersebut adalah Syekh Siti Jenar. Konsep ajaran yang beliau bawa dikenal dengan Manunggaling Kaula Gusti, yang merupakan pemahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud dapat diartikan secara singkat sebagai penyatuan manusia dengan Tuhan. Agar pesan yang dibawa ini dapat tersampaikan dengan baik, aku akan berusaha menyampaikannya secara singkat, dalam, namun tetap mudah untuk dipahami oleh semua kalangan. Mengapa demikian? Karena aku menyadari bahwa di luar sana banyak para ulama sufi telah memahami konsep ini dengan sangat mendalam. Kejujuran membuatku harus mengakui bahwa aku sendiri sering kesulitan untuk memahaminya. Berdasarkan pengalaman tersebut, aku mohon izin untuk menyampaikan konsep ini dengan cara yang sangat jauh berbeda dari yang biasa dipahami dan diajarkan oleh para penganut sufisme, namun tujuannya tetap sama, yaitu bagaimana agar kita semua dapat mencapai kesadaran sejati, di mana ketika alam semesta ini hancur, maka yang ada hanya tinggal energi. Dan energi tersebut haruslah mencapai kekuatan yang maksimal, agar dapat terkondensasi dan membentuk wujud atau materi yang sempurna. Agar energi semesta mencapai kesempurnaan, maka manusia yang hidup saat ini harus mencapai kesadaran sejati. Ketika seseorang yang telah mencapai kesadaran sejati wafat, maka energinya akan menjadi besar dan kuat. Sebaliknya, jika seseorang wafat sebelum mencapai kesadaran sejati, maka ia harus berevolusi kembali dengan terlahir kembali ke bumi. Dalam ajaran Hindu dan Buddha, proses ini dikenal sebagai inkarnasi. Jika proses ini terus berulang dan dialami oleh banyak manusia, maka energi semesta yang terbentuk tidak akan mencapai kesempurnaan. Sementara itu, kehancuran alam semesta tetap akan terjadi. Akibatnya, semesta baru yang terbentuk setelah kehancuran itu terjadi tidak akan menjadi sempurna. Dan ketidaksempurnaan itu akan kita rasakan juga, karena kita adalah bagian dari semesta itu sendiri. Untuk menggambarkan proses ini dengan analogi sederhana, bayangkan diri kita seperti bayi yang terbentuk di dalam rahim seorang wanita. Kita adalah atom-atom yang menyusun wujud bayi tersebut. Jika atom-atom itu tidak terbentuk dengan sempurna, maka bayi yang terlahir akan mengalami cacat. Meskipun bayi tersebut terbentuk tidak sempurna atau cacat, tetap saja ia harus keluar dari rahim ibunya. Begitu pula hubungan antara kita dengan alam semesta, di mana kita lebih kecil dari subatom yang membentuk alam semesta itu sendiri. Jika kita tidak mencapai kesadaran sejati, berarti atom yang berasal dari diri kita tidak sempurna. Sementara itu, alam semesta tetap akan mengalami kehancuran karena memiliki batas waktunya. Jika pada saat kehancuran tersebut masih banyak manusia yang belum mencapai kesadaran sejati, maka alam semesta baru yang akan terbentuk pun beresiko menjadi cacat, dan kita menjadi bagian di dalamnya. Cobalah pelajari kembali bagaimana alam semesta ini pada awalnya merupakan kekosongan dan kegelapan. Kemudian terjadilah Big Bang, dan dari situlah segala sesuatu termasuk kita berasal. Dengan memahami kejadian tersebut, kita dapat lebih mengerti dari mana asal-usul kita dan alam semesta ini terwujud. Sehingga ini dapat dijadikan hujah, agar kita dapat hidup saling berdampingan tanpa mempermasalahkan keyakinan dan agama yang kita percayai. Karena agama hanyalah sebuah cara atau metodologi untuk mengenali dan menuju Tuhan. Setiap dari kita akan memiliki jalan untuk menuju Tuhannya masing-masing. Dasar hukum yang aku gunakan untuk menyampaikan konsep ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, "Kami beriman kepada Allah dan semua yang diturunkan kepada kami, serta yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta yang diberikan kepada para nabi dari sisi Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka." Aku menitik beratkan pada kalimat yang berbunyi, "Kami beriman kepada Allah dan semua yang diturunkan kepada kami." Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang akan menerima pemahaman atau keyakinan tertentu dari Allah jika mereka mau bertanya dan mendekat kepadanya. Konsep ini sangat mudah dipahami oleh kaum sufi yang terbiasa mendalami tasawuf. Tasawuf sendiri adalah sebuah cabang spiritual yang menerapkan pendekatan langsung dan mendalam kepada Allah. Tujuannya adalah menemukan cinta ilahi melalui pengalaman perjumpaan langsung dengan Tuhan. Disinilah letak kerumitannya, yaitu konsep menemukan cinta ilahi melalui pengalaman dan perjumpaan langsung dengan Tuhan. Karena kebanyakan kaum muslimin termasuk aku
Sebelum memahami dunia spiritual, aku mengenal Tuhan sebagai entitas yang menciptakan seluruh langit, bumi, dan segala isinya. Oleh karena itu kita diajarkan untuk selalu tunduk dan patuh kepada setiap perintah serta larangannya. Jika kita berbuat dosa, kita akan diazab di neraka. Sedangkan jika kita berbuat baik, kita akan masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatannya. Salah satu ayat yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi terdapat dalam surat Al-A'raf, ayat 54 yang berbunyi, "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy." Dengan memahami ayat di atas secara harafiah, maka konsep menemukan cinta ilahi melalui pengalaman dan perjumpaan langsung dengan Tuhan menjadi sangat sulit untuk dapat dipahami secara logika. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Mengingat dalam kisah perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah untuk menerima perintah solat, beliau tidak melihat wujud Allah. Menurut riwayat yang beliau lihat hanyalah cahaya, bukan berbentuk atau sosok tertentu. Di dalam perjalanan spiritualku, untuk menemukan Allah melalui pengalaman dan perjumpaan langsung, aku memilih untuk menyelami samudera beracun, yang artinya, aku berani menantang pola pikir, serta keyakinan yang selama ini aku yakini. Aku berharap dapat menemukan butiran-butiran mutiara yang dapat aku jadikan cahaya sebagai petunjuk di dalam pencarianku terhadap cinta ilahi yang dapat dirasakan secara langsung. Salah satu konsep yang aku coba untuk pahami adalah keyakinan kaum Kristiani tentang kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang disebut sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus. Yang paling menakjubkan adalah bagaimana konsep ini dapat lebih realistis di dalam menjelaskan keberadaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman tentang Allah Tritunggal Maha Kudus dalam kekristenan justru menguatkan konsep Manunggaling Kaula Gusti yang telah lama dipahami oleh para sufi. Dalam pemahaman kaum Kristiani dan Yahudi, Allah bukanlah sekedar konsep yang abstrak, tetapi Allah yang dialami secara nyata. Allah yang benar-benar hadir dalam kehidupan, menemani manusia, dapat diajak berbicara, bahkan berdiskusi. Di dalam pencarian manusia akan kebenaran misteri Allah, identitasnya serta rencananya, pemahaman ini berkembang secara bertahap dengan bantuan Roh Kudus. Dengan demikian manusia secara perlahan dapat mengalami dan menjadi bagian dari Allah yang Esa. Namun dalam memahami konsep kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang disebut sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus, izinkan aku memiliki pemahaman yang sangat berbeda dari kaum Kristiani. Aku tidak bermaksud mengubah cara pandang siapapun terhadap keyakinannya, tetapi aku mencoba menyatukan konsep Allah Tritunggal dengan Manunggaling Kaula Gusti. Tujuannya adalah agar generasi yang akan datang lebih mudah untuk memahami konsep ketuhanan, di mana jika dipahami dengan benar, maka itu akan menjadi satu kekuatan energi tersendiri di dalam mencapai kesadaran ilahi. Konsep Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, sejatinya mencerminkan proses evolusi kehidupan manusia. Di mana ketika kita sebelum lahir ke dunia, kita berada dalam fase Allah Roh Kudus. Kemudian melalui penyatuan antara ayah dan ibu, sehingga terciptalah seorang bayi. Ketika bayi tersebut berusia 120 hari, maka ruh kita masuk ke dalam jasad bayi yang masih tumbuh berkembang di dalam rahim seorang ibu. Kemudian kita terlahir. Setelah kita terlahir, maka kita pun mulai memasuki fase Allah Putra. Seiring dengan waktu kita tumbuh dewasa, kemudian menikah, sehingga kita pun memiliki anak. Disinilah kita memasuki fase Allah Bapa. Itulah 3 tahapan fase evolusi manusia untuk menjadi Allah Tritunggal Esa. Dengan pemahaman ini, Allah yang Esa, yang turun ke bumi, bergaul akrab dengan manusia, dan menampakkan wajahnya secara nyata. Bukan hanya menjadi sebuah khayalan atau imajinasi, justru konsep ini semakin memperkuat gagasan wahdatul wujud dalam tasawuf, dan juga gagasan Kristiani tentang Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan dan Allah? Karena dalam pemahaman ini Yesus hanya mengalami 2 fase siklus kehidupan, yaitu sebagai fase Allah Roh Kudus dan fase Allah Putra, dan beliau tidak mengalami fase Allah Bapa, di mana syarat untuk menjadi Allah Bapa adalah harus memiliki anak atau mengalami menjadi pencipta. Jika memang demikian, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Islam juga harus memiliki konsep Trinitas, sebagaimana yang dipahami oleh Kristiani, sebagai bukti bahwa konsep Trinitas Allah Tritunggal Maha Esa merupakan penjabaran nyata dari Manunggaling Kaula Gusti, di mana kita dapat mengalami menjadi Tuhan itu sendiri. Menariknya,
Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat ditemukan dalam surat An-Nas ayat 1 hingga 3 yang berbunyi, "Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Malik manusia, dan Ilah manusia." Ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai konsep Trinitas dalam Islam, di mana makna Rob, Malik, dan Ilah memiliki makna yang mirip dengan konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kekristenan. Benarkah makna kata Rob, Malik, dan Ilah memiliki makna yang mirip dengan konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Sebelum aku menjelaskan persamaan makna antara Rob, Malik, dan Ilah dengan konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku ingin menegaskan kembali bahwa pendapatku ini belum tentu benar. Aku hanyalah berusaha mencari kebenaran, agar kebenaran itu dapat muncul dan memberikan petunjuk bagi perubahan besar dalam pola pikir kita. Aku tidak ingin berdebat, tetapi jika Anda tetap memaksaku untuk berdebat, satu syarat yang harus Anda lalui yaitu jawab 3 teka-teki atau pertanyaan yang terdapat dalam konten yang berjudul 3 teka-teki untuk para ulama. Itu merupakan 3 pertanyaan termudah yang aku ajukan kepada siapapun yang ingin berdebat denganku. Mengapa pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan termudah yang aku ajukan kepada Anda? Karena pertanyaan itu hanya sekedar memecahkan pertentangan antara hadis dengan hadis dan sekedar memecahkan apa makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Percayalah, aku mampu memberikan pertanyaan yang jauh lebih sulit daripada itu, dan hanya Allah dan aku saja yang mengetahui jawabannya, karena aku hadir untuk membakar seluruh keangkuhan dan kesombongan yang ada pada manusia. Maksud dari pernyataanku tersebut adalah agar Anda mau bersikap terbuka dan berusaha menyelami suatu konsep pemahaman yang berbeda dengan keyakinan yang selama ini Anda pegang dengan erat, serta memiliki sifat empati, karena tidak ada seorang pun yang senang jika keyakinannya diperselisihkan. Berdasarkan salah satu hikmah yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 136 bahwa setiap diri kita akan mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perlu perantara. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, maka kita pun berkewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia. Bukti bahwa petunjuk tersebut merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ia akan menyatukan dan mendamaikan setiap perselisihan yang dipertentangkan dan tidak memihak pada salah satu kelompok yang bertikai, melainkan akan membawa satu pemahaman baru yang saling menyatukan dan mendamaikan, serta membuat kita tersadarkan bahwa sejatinya kita merupakan berasal dari satu kesadaran tunggal yang mengatur seluruh alam semesta ini. Baiklah, sekarang kita kembali menuju topik semula, yaitu tentang persamaan Trinitas dengan Rob, Malik, dan Ilah. Dalam pencarianku tentang kesadaran, aku menemukan persamaan makna antara Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan Rob, Malik, dan Ilah sebagai berikut. Roh Kudus memiliki kesamaan makna dengan Rob, Putra memiliki kesamaan makna dengan Malik, Bapa memiliki kesamaan makna dengan Ilah. Asumsi yang menunjukkan makna Rob sebagai Roh Kudus. Salah satu asumsi yang menguatkan bahwa Rob memiliki makna yang sama dengan Roh Kudus terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi, "Segala puji bagi Rabbil Alamin." Aku memahami bahwa makna Rabbul Alamin adalah Raja yang berada di dalam tubuhku, di mana ruh merupakan raja bagi tubuh kita, dan tubuh kita adalah alam semesta bagi ruh. Mengapa demikian? Karena pemahaman ini diperkuat oleh ayat ke-5 dan ayat ke-6 dalam surat yang sama yang berbunyi, "Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, dan tunjukilah kami jalan yang lurus." Dalam hal ini makna ibadah adalah melayani. Melayani siapa? Melayani ruh yang berada di dalam jasad. Artinya, kita harus memenuhi kebutuhan pokok jasad kita dan melindunginya dari segala mara bahaya yang akan menimpanya, agar ruh dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian ketika ia berada di dalam jasad atau tubuh kita. Itulah makna dari "Tunjukilah kami jalan yang lurus." Dalil yang menunjukkan bahwa ibadah adalah melayani jasad. Bukti lain bahwa ibadah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasad terdapat dalam surat Abasa ayat 23 dan 24 yang berbunyi, "Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum lagi melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya." Ayat ini hendak menegaskan bahwa suatu ibadah tidak akan dianggap sebagai ibadah jika manusia mengabaikan makanannya, sehingga mengakibatkan sulitnya manusia untuk memperoleh
atau mendapatkan makanan yang menjadi sumber kehidupan baginya. Kesamaan makna antara Bapa dan Ilah. Kesamaan makna berikutnya adalah antara makna Bapa memiliki kesamaan dengan makna Ilah. Argumen yang menguatkan kesamaan makna ini terdapat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Aku memaknai kalimat tersebut atau mengartikannya dengan menyebut diriku Ilah yang penuh kasih dan penuh sayang. Di mana seorang bapa seharusnya memiliki sifat kasih dan sifat sayang, sebagaimana sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang terdapat dalam nama Allah. Para ulama fikih telah bersepakat bahwa membaca basmalah dianjurkan dalam setiap perkara penting, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Membaca basmalah juga dapat dimaknai sebagai kalimat afirmasi, agar kita menanamkan sifat kasih dan sifat sayang Tuhan dalam diri kita. Dengan seringnya kita mengucapkan basmalah, sifat ini akan menjadi bagian dari diri kita, serta ia akan tergambarkan sebagai karakter, sehingga rasa kasih dan sayang yang kita miliki tidak hanya untuk diri sendiri atau keluarga, tetapi juga untuk seluruh manusia, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan bangsa. Dalil kesamaan Ilah dengan Bapa. Dalil yang menunjukkan bahwa Ilah memiliki kesamaan makna dengan Bapa terdapat dalam doa Nabi Yunus saat ditelan oleh ikan. Doa tersebut berbunyi, "Tidak ada ilah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Makna dari kalimat "Tidak ada ilah selain Engkau" dapat diartikan sebagai gambaran kesadaran pikiran Nabi Yunus yang pada saat itu telah menjadikan tubuhnya atau Bapa mengalami penderitaan ketika ia masuk ke dalam perut ikan yang gelap dan penuh kesengsaraan. Hal ini tergambarkan dalam bagian doa yang selanjutnya yang berbunyi, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Artinya, Nabi Yunus telah menyadari bahwa yang dimaksud dengan ilah adalah tubuhnya, di mana pikirannya telah menzalimi ilah, atau Bapa, atau dirinya sendiri. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika pikiran menyebabkan penderitaan bagi tubuh, berarti kita telah menzolimi diri sendiri. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara pikiran dan tubuh adalah bagian dari pemahaman ilah atau Bapa sebagai sumber kasih dan sayang dalam kehidupan manusia. Berawal dari kesadaran ini, kita harus mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita harus menjaga pikiran dan ucapan, karena apa yang kita pikirkan dan ucapkan akan berdampak pada kesan yang tergambarkan dalam ucapan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan kesadaran hidup tabur tuai. Apa yang telah kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kesamaan makna berikutnya adalah kesamaan antara makna putra dengan Malik. Putra dapat dimaknai sebagai pemuda, dan pemuda identik dengan kekuatan. Barang siapa yang memiliki kekuatan, maka ia juga akan memiliki kekuasaan. Hal ini dapat kita lihat pada kisah Fir'aun, di mana beliau merupakan seorang raja yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar, sehingga ia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Pernyataan Fir'aun ini sebenarnya merupakan ungkapan yang benar dalam konteks kekuatan dan evolusi manusia, sebagaimana pemahaman Allah Tritunggal Maha Kudus, di mana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus merupakan sebuah gambaran proses evolusi manusia. Ini merupakan sebuah pemahaman yang dapat dijadikan bahan diskusi lebih lanjut. Hal yang sama juga terjadi pada tokoh-tokoh sufi seperti Mansur al-Hallaj yang berkata, "Anna al-haq, aku adalah kebenaran." Dan beliau rela dieksekusi dengan dipotong-potong tubuhnya dalam keadaan masih hidup demi mempertahankan keyakinannya. Begitu pula dengan Syekh Siti Jenar yang ketika dipanggil untuk menghadapi sidang para wali songo, beliau menjawab kepada sang utusan, "Siti Jenar tidak ada, hanya Allah yang ada." Ungkapan ini adalah sebuah kebenaran. Jika dipahami dengan benar, hal ini dapat mengangkat derajat manusia, baik sebagai rakyat biasa maupun sebagai pemimpin dunia. Sejatinya kita adalah manifestasi Tuhan di bumi, yang bertanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai kasih, keadilan, dan kebijaksanaan. Intinya kita semua memiliki hak yang sama untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhinya segala apa yang menjadi kebutuhan dasar.
agar hidup tanpa terbebani, sehingga kita benar-benar dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalil yang digunakan untuk memperkuat argumen bahwa kata Rob, Malik, dan Ilah memiliki kesamaan makna dengan konsep Trinitas atau Tritunggal Esa terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 73. Ayat tersebut berbunyi, "Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal ilah itu memiliki makna ilah tersendiri." Agar lebih mudah untuk dipahami, maka makna ayat tersebut sedikit disesuaikan karena memiliki kandungan yang sangat dalam dan sering disalahartikan oleh kaum muslimin. Banyak yang mengira bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum Katolik dan Nasrani yang meyakini konsep Trinitas, namun sebenarnya ayat ini justru ditujukan kepada kaum muslimin itu sendiri. Mengapa demikian? Pertama, kaum Katolik dan Nasrani memiliki kitab suci mereka sendiri sebagai dasar keimanan dan keyakinan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi mereka untuk mengikuti keyakinan kaum muslimin, karena mereka juga memiliki hak untuk meyakini dan menjalankan ajaran agama mereka yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat. Kedua, secara logika mereka adalah umat terdahulu. Seharusnya justru kaum musliminlah yang mengikuti konsep keimanan mereka, bukan sebaliknya. Dalam kehidupan sosial, etika yang umum berlaku adalah bahwa pihak yang datang belakangan mengikuti aturan yang telah ada sebelumnya. Sebagai analogi, kaum Katolik dan Nasrani bisa diibaratkan sebagai karyawan senior dalam sebuah perusahaan, sementara kaum muslimin adalah karyawan junior. Dalam dunia kerja, karyawan junior biasanya tunduk dan patuh pada aturan yang sudah ditetapkan oleh seniornya. Berdasarkan pemikiran tersebut, aku berpendapat bahwa konsep Trinitas Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memiliki kesamaan makna dengan kata Rob, Malik, dan Ilah. Dengan demikian surat Al-Maidah ayat 73 dapat disederhanakan artinya menjadi, "Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Rob, Malik, atau Ilah. Padahal Ilah itu memiliki arti ilah tersendiri, bukanlah Allah." Berdasarkan ayat di atas, barang siapa yang memahami bahwa Allah adalah Rob, Malik, atau Ilah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir yang dimaksudkan. Mengapa demikian? Karena jika seseorang tidak memahami makna kata Rob, Malik, dan Ilah sesuai dengan esensi yang diharapkan, maka kebaikan yang seharusnya bisa diambil dari makna kata-kata tersebut akan hilang dan sirna. Akibatnya ketika mengucapkan kata-kata tersebut, tidak ada efektivitas yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan salat dan mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim, tetapi ia tidak memahami siapa yang sebenarnya disebut sebagai Allah dan siapa yang dimaksud dengan ilah, maka esensi dari kata-kata tersebut menjadi tidak bermakna. Hal yang sama terjadi ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, tetapi tidak memahami siapa yang dimaksud dengan Rob. Akibatnya bacaan dalam salatnya kehilangan makna, dan pada akhirnya salat tersebut menjadi sia-sia. Dalil yang menguatkan asumsi ini terdapat dalam surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5 yang berbunyi, "Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya." Yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai dalam salat adalah orang yang tidak memahami esensi dari kata Allah, Rob, Malik, dan Ilah, sehingga ketika mereka sholat, mereka beranggapan sedang beribadah, padahal esensi dari sholat bukanlah ibadah, melainkan agar tumbuhnya kesadaran bahwa kita adalah manifestasi Allah di bumi, yang tujuan akhirnya adalah kita akan membentuk energi yang akan menyempurnakan terbentuknya alam semesta ini. Disinilah pentingnya kita memahami akhlak manunggaling Kaula Gusti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, di mana beliau merupakan seorang utusan Allah yang pertama yang diturunkan kepada kita. Pembahasan ini aku cukupkan di sini, walaupun aku menyadari itu belumlah cukup untuk menjelaskan konsep manunggaling Kaula Gusti, tetapi setidaknya ada gambaran yang dapat Anda bayangkan betapa pentingnya pemahaman manunggaling Kaula Gusti
yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar untuk dihidupkan kembali. Pada konten berikutnya kita akan membahas tentang utusan Allah yang kedua, di mana konsep pemahaman yang beliau bawa merupakan perwujudan nyata dalam aspek sosial dan politik, di mana konsep tersebut merupakan sebuah konsep yang sangat relevan untuk mewujudkan konsep ajaran yang dibawa oleh sosok Imam Mahdi yang ketiga, yang akan menjadikan dunia ini menjadi aman, damai, dan tentram, serta dapat terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh manusia. Terima kasih atas waktu berharga yang Anda luangkan untuk mendengarkan celotehan seorang pengembala daun-daun kering yang menginginkan agar perdamaian dapat segera terwujud, agar satu kali sujud kita lebih baik daripada dunia dan seisinya. Amin. Sampai jumpa.